Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdurrahman Wahid dengan NPM 211506114. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pada bab satu. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pengantar pengolahan citra. Nah, selanjutnya kita akan memasuki bab yang kedua, yaitu pembentukan citra. Baik, langsung saja. Nah, untuk pembentukan citra sendiri, yang pertama ada model citra. Secara matematis, fungsi intensitas cahaya pada bidang Dwimatra itu disimbolkan dengan F, E, Y. Dalam hal ini, X, Y itu koordinat pada bidang Dwimatra dan F, E, Y itu adalah intensitas cahaya atau brightness pada titik X, Y. Nah, karena saya merupakan bentuk energi, maka intensitas cahaya bernilai antara 0 sampai tidak terhingga. Di sini digambarkan pada layar fx, y kurang dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan tak terhingga. Nilai fx, y sebenarnya adalah hasil kari ix, y dan Rx, Y. I, X, Y itu jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya atau illumination. Nilainya antara 0 sampai tidak berhingga. Dan Rx, Y itu adalah derajat kemampuan objek memantulkan cahaya atau reflection. Nilainya antara 0 dan 1. Jadi Fx, Y adalah perkalian dari I, X, Y dan Rx, Y. Dalam hal ini, I, X, Y kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0 sampai uh, kurang dari sama dengan tak terhingga. Dan Rx, Y itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Di sini digambarkan ada sumber cahaya, kemudian terdapat suatu permukaan, dan uh, ada refleksi yang terjadi di mana refleksi tersebut menghasilkan suatu sudut. Misalkan kita uh, dengan alfa dan fx, y ini ditangkap oleh mata atau kamera. Nilai ix, y itu ditentukan oleh sumber cahayanya. Nah, sedangkan rx, y itu ditentukan oleh karakteristik objek di dalam gambar. Nilai rx, y sama dengan 0 mengindikasikan penyerapan total. Sehingga rx, y itu sama dengan 1 menyatakan pemantulan secara total. Nah, jika permukaan derajat pemantulannya 0, maka intensitas cahaya Fx, Y juga tuh 0. Nah, sebaliknya jika permukaan mempunyai derajat atau di dalam permukaannya itu terjadi refleksi dengan pemantulan 1, maka fungsi intensitas cahaya sama dengan iluminasi yang diterima oleh permukaan tersebut. Nah, contohnya pada hari cerah, matahari menghasilkan iluminasi sekian, sekian, sekian. Dan pada hari mendung, berawan, matahari menghasilkan iluminasi sekian, sekian, sekian. Dan pada bulan purnama, sinar bulan menghasilkan iluminasi sekian. Nah, contoh nilai Rx, Y ini bisa eh, kita lihat pada benda hitam yang mempunyai Rx, Y 0,01, kemudian dinding putih mempunyai nilai Rx, Y sama dengan 0,8, benda logam dari stainless steel yang mempunyai nilai Rx, Y 0,65, kemudian misalkan pada salju yang mempunyai nilai Rx, Y sama dengan 0,93. Kemudian selanjutnya ada pinhole kamera. This is the simplest device to form an image of a 3D scene on a 2D surface. Straight rays of light pass through a pinhole and form an inverted image of the object on the image plane. Misalkan di sini terdapat suatu objek yang dimana misalkan di sini ada pinhole, terjadi refleksi ke benda itu terbalik. Ini sama dengan kayak di indera penglihatan manusia, yaitu tepatnya di mata.
Ah, misalkan benda itu jatuh di pinhole ini sebagai diibaratkan sebagai retina, kemudian nanti akan diterima oleh ah, mata, dilanjutkan oleh saraf dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya ada kamera optics, di mana in practice the aperture must be larger to admit more light. Nah, lenses are placed to in the aperture to focus the bundle of rays from each scene point onto the corresponding point in the image plane. Misalkan di sini ada uh, objek, kemudian ada lensa dengan jarak f dan jarak lensa ke image itu uh, diibaratkan sebagai v, kemudian jarak objek ke lensa itu diibaratkan suatu x, maka optical axis-nya akan seperti gambar berikut. Selanjutnya ada image formation, di mana ada optical parameters of the lens, eh, ada lens type, focal length, ada field of view, kemudian yang kedua ada photometric parameters, di mana terdiri dari type, intensity, and direction of illumination. Kemudian ada reflectance properties of the view surfaces. Selanjutnya ada geometric parameters, di mana terdiri dari type of projection, kemudian ada position and orientation of camera in space, kemudian ada perspective distortion introduced by the imaging process. Nah, di sini dibahas what is light. Jadi light itu adalah cahaya tampak oleh eh, mata manusia, di mana light di sini adalah diibaratkan suatu visible light memiliki panjang gelombang sekian nanometer, di mana misalkan pada panjang gelombang 400 sampai 500 itu blue ke green, kemudian 500 sampai ke 600 itu green yellow, kemudian 600 sampai dengan 700 itu misalkan yellow ke red gitu. Nah, ini ada contoh short wavelength. Different wavelength of radiation have different properties. Nah, contohnya itu ada kita terapkan pada X-ray. The X-ray region of the spectrum. It carries sufficient energy to penetrate a significant volume or material. Nah, di sini ada foto X-ray dari tangan manusia, di mana tampak karpal, metakarpal, dan phalanges, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada long wavelengths. Contohnya itu pada infrared, pada benda yang memiliki suhu panas, misalkan manusia atau hewan, misalkan reptil, dan sebagainya. Nah, long wavelength selanjutnya itu ada synthetic aperture radar atau SAR. Imaging techniques use an artificially generated source of microwaves to probe a sense. SAR is unaffected by weather condition and clouds. Misalkan di sini ada suatu satelit, di mana satelit itu memiliki radar cuaca dan nanti citra tersebut atau radar yang ada di dalamnya akan menampilkan suatu kondisi cuaca dan bagaimana pergerakan dari awan tersebut. Selanjutnya ada range image, an array of distances of distances to the object of the to the objects in the scenes. They can be produced by sonar or by using laser range finders. Oke, next. Selanjutnya ada sonic image, produced by the reflection of sound waves on the object. Nah, di sini sonic image yang kita gunakan itu contohnya di
Kita mendeteksi kandungan pada misalkan pada dokter ginekologi, spesialis kandungan dan ini ada CCD atau Charge Coupled Device Cameras. STD solid state cells convert light energy into electrical charge. The image plane acts as a digital memory that can be read row by a computer. Kemudian selanjutnya ada frame grabber. Use It's usually a CCD camera plugs into a computer board at our we can say frame. We can say that frame grabber or anything else. The frame grabber signal and stores in memory yang kita kenal dengan frame buffer. Oke. Oke, mungkin sekian presentasi untuk bab yang ketiga, bab pembentukan citra. Next kita akan membahas digitalisasi citra. Sekian dan terima kasih.